Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Amalia dengan NIM 4040140400001. Jadi dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan dengan tema yang akan dibahas adalah perbandingan antara konsep warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Dalam penjelasan ini juga, saya akan membahas secara rinci apa arti dari masing-masing konsep, bagaimana perbedaan dan persamaannya, serta kenapa topik ini sangat penting terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Mulai dari pertanyaan pertama atau poin pertama, yakni konsep inti warga negara yang baik. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, terutama pada pertemuan keempat dan pertemuan keenam, warga negara yang baik itu adalah mereka yang mematuhi hukum dan peraturan, terus mereka juga mematuhi norma sosial, menjalankan kewajibannya seperti membayar pajak, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain ataupun negara. Intinya, warga negara yang baik itu adalah orang yang tertib, taat, dan menjalankan hidupnya sesuai aturan. Perannya pun juga sangat-sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketenangan sosial. Namun, dalam banyak kasus, warga negara yang baik itu mereka cenderung pasif. Mereka hanya mengikuti aturan tetapi tidak aktif atau kritis terhadap kebijakan publik. Mereka juga tidak banyak terlibat dalam diskusi politik, tidak menyuarakan pendapat, dan cenderung menerima keadaan yang apa adanya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah konsep inti warga negara yang kompeten. Jadi, warga negara yang kompeten itu bukan hanya taat aturan. Nah, kan kalau warga negara yang baik ini itu mereka taat aturan dan tertib, tetapi tidak aktif dalam berpartisipasi politik. Sedangkan untuk warga negara yang kompeten ini itu mereka warga negara yang bukan hanya taat aturan, tetapi juga punya kesadaran yang kritis. Mereka tahu apa yang sedang terjadi di negaranya, mengikuti perkembangan isu-isu publik, dan tidak ragu untuk terlibat baik lewat pemilu, diskusi publik, hingga menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Mereka tahu hak-hak mereka, dan mereka memperjuangkannya dengan cara yang bertanggung jawab. Mereka juga peduli pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, warga negara kompeten adalah mereka yang aktif dan sadar akan perannya dalam menjaga dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Pertanyaannya ketiga, atau poin yang ketiga, itu adalah perbedaan konsep warga negara kompeten versus warga negara yang baik. Nah, yang pertama itu adalah prinsip mendasar. Warga negara yang baik itu fokus pada kepatuhan terhadap hukum dan juga norma. Mereka menjalani peran dengan tertib, tapi seringkali tidak banyak terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Sementara itu, warga negara kompeten itu tidak hanya menjalankan kewajibannya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam proses demokrasi. Nah, mereka ini tuh, atau warga negara kompeten ini tuh berani bersuara, ikut terlibat dalam perubahan kebijakan, dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Yang kedua itu kontribusinya. Nah, warga negara yang baik itu menjaga ketertiban dan stabilitas. Sedangkan warga negara kompeten itu berkontribusi dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan ikut menciptakan perubahan. Yang ketiga itu kenapa warga negara yang baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Karena demokrasi itu memerlukan partisipasi. Nah, jika warganya hanya patuh tanpa suara, maka pemerintah bisa berjalan tanpa pengawasan. Demokrasi itu membutuhkan kontrol dari warganya atau rakyatnya. Bukan hanya dukungan semata, bukan hanya kita untuk patuh pada peraturan yang mereka buat, tapi kita harus berpartisipasi dalam demokrasi tersebut. Untuk yang keempat, bagaimana kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten di dalam negara republik. Nah, kontribusi warga negara kompeten itu sangat penting dalam negara seperti Indonesia, karena mereka bisa membantu menyuarakan kepentingan masyarakat,
terus memperjuangkan keadilan dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Soal selanjutnya yaitu persamaan dari kedua konsep tersebut. Jadi walaupun berbeda, kedua konsep ini tuh sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan juga sejahtera. Baik warga negara yang baik maupun yang kompeten itu sama-sama menunjukkan rasa cinta terhadap bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Keduanya ingin negara ini berjalan dengan baik, tapi pendekatannya itu yang berbeda. Jadi yang satu fokus pada kepatuhan, yang satu lagi fokus pada kesadaran dan partisipasi. Soal yang terakhir yaitu komentar kritis pada komparasi antara dua konsep tersebut. Di zaman sekarang, kita tidak bisa hanya memilih menjadi salah satunya. Kita harus atau perlu menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi warga negara yang kompeten. Menjadi baik itu penting, tapi menjadi kompeten itu adalah bentuk tanggung jawab yang lebih tinggi. Karena dunia saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan, dan semua itu butuh suara, butuh kontrol, butuh keterlibatan kita sebagai warga negara. Nah, untuk solusinya itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Seperti peduli dengan berita, terus kita juga ikut pemilihan umum, terus berdiskusi soal isu sosial, menyuarakan pendapat dengan cara yang santun dan konstruktif. Jadi kalau kita itu berperan aktif, maka bangsa ini tuh tidak hanya punya warga negara yang taat saja, tetapi juga warga negara yang sadar, peduli, dan siap membangun masa depan yang lebih baik lagi. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk menjadi warga negara yang tidak hanya baik secara hukum, tetapi juga kompeten secara moral, intelektual, dan juga sosial. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.